Kamu Adalah Bintang. Kembali lagi bersama saya Galuh Pandu. Dan kali ini Galuh ditemani oleh seseorang yang memiliki talenta luar biasa. Dan lagu-lagunya, suaranya itu bikin meleleh deh pokoknya. Kita sapa dulu. Hai Nuka. Halo, Apa Kak Galuh. Baik, kabar? alhamdulillah baik. Ya Kak Galuh, apa ampun, kabar? aku baik. Terima kasih sudah bertanya. Baik. Nuka, aku kalau lihat kamu tuh kayak es krim ya. Apa tuh? Tahu nggak perbedaannya? Persamaannya kamu dengan es krim? Es krim. Kalau yang aku tahu dingin, sama-sama dingin. Dingin ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau es krim kena panas kan meleleh. Benar. Tapi kalau aku lihat kamu tuh hati aku juga meleleh. Wow. Nuka, seorang dari Ajang, Yap. dari Indonesian Idol ya. Salah satu kompetisi menyanyi bergengsi. Waktu itu 4 besar, betul? Yap, alhamdulillah Mas. Kamu adalah satu-satunya pria atau laki-laki sampai di posisi 4 besar. Gimana rasanya waktu itu? Pastinya bersyukur karena itu banyak tahap yang dilalui sebelumnya dan juga rintangannya sangat-sangat berat, apalagi waktu itu dari 10 besar kalau nggak salah itu udah cowok sendiri, yang lainnya perempuan, jadi sedikit pressure di situ. Oh gitu. Ya, dan waktu itu kan memang ajang dan suaranya festival semua ya, jadi waktu itu aku agak bingung gimana caranya suaraku yang memang nggak bisa setinggi itu tapi harus bisa tetap bersaing sama mereka yang emang luar biasa semua suaranya gitu. Jadi sampai 4 besar pun tuh aku udah alhamdulillah banget gitu. Oke, luar biasa. Kamu selain di Idol juga The Voice Kids, Yap. juara 2, tapi sekarang kamu juga membuat single-single milik kamu sendiri. Yes, Itu benar. siapa yang bikin, yang aransemen lagunya, yang bikin lagunya apa kamu sendiri? Kalau single-single awal itu kebanyakan ada dari lagu-lagu orang lain, kayak misalkan Aku Yang Salah itu dari Kak Pika Iskandar, terus Kagum itu dari Kak Anmesh Kamaleng, terus ada yang dari Kak Mas Reza Husin juga. Cuman setelah tahun 2021 Meant to Be hilang, Perisai, Mengenal Lebih Jauh Sampai Kita Tua tuh baru Nuka ikut menulis dan juga andil dalam memikirkan aransemen musiknya, mood lagunya seperti apa gitu. Oke, Nuka juga menulis lagunya. Apakah Yap. ada sosok yang menginspirasi Nuka untuk dalam menulis lagu dan juga untuk berkarya di musik? Awalnya aku mengusahakan sejujur mungkin dalam menulis lagu, karena memang aku percaya lagu-lagu yang aku tulis itu somehow bisa membantu at least orang-orang yang memang butuh lagu untuk sebagai obat, kan karena mungkin zaman sekarang banyak anak muda yang terkena mental health lah istilahnya, dia yang suka galau ataupun butuh mood booster untuk biar senang. Jadi aku berharap lagu-lagu yang aku tulis itu bisa at least berdampak pada salah satu emosi mereka pada saat itu gitu. Jadi kadang ada orang yang tidak bisa mengekspresikan emosinya. Benar, Nah, melalui ya. lagu akhirnya ekspresi-ekspresi Bisa tercurahkan. emosionalnya itu bisa tercurahkan. Benar sekali. Sebagai bentuk stress relief juga Yes, ya. benar. Wah, luar biasa. Nuka adalah seorang musisi gitu Yap. ya. Dengan nama akun Instagram Drew Nuka. Yes. Emang kamu penyuka tokoh Drew ya di film Despicable Me? Bukan. Jadi kebetulan Drew itu nama adik aku. Oh gitu. Iya, jadi kan aku 6 bersaudara. Aku nomor 3, Drew itu yang nomor 4, jadi benar-benar di bawah aku. Nah dulu waktu kita buat sebuah sosmed memang namanya tuh karena asal kan, jadi itu digabung-gabung. Nama adik aku sama aku digabung, terus nama ayah sama nama kakak digabung gitu. Dan setelah buat Instagram itu akhirnya nyaru tuh. Tapi waktu itu mau aku ganti tapi nggak usah lah, kayaknya orang juga udah taunya Drew Nuka gitu. Jelas seperti Adik itu. kamu siapa namanya? Drew. Emang Drew aja? DRU, bener. Artinya apa tuh Drew? Kayaknya Kalau Nuka ya, artinya apa? kan nama panjang Nuka Muhammad Raja Genuka Putra. Muhammad emang nama nabi, terus Raja itu pemimpin. Genuka itu diambil dari pemain sepak bola, goalkeepernya Itali waktu itu, dan Putra karena lelaki gitu. Nah kalau Drew itu waktu itu aku sempat tanya, cuman memang kayaknya untuk Drew sendiri yang aku tahu itu nggak ada artinya. Karena dia kan Muhammad Drew Almer Putra gitu. Iya, tapi lucu ya nama Lucu, ya. By the way, diambil nama pemain sepak bola. Dan Nuka dulu pernah bercita-cita di pemain bola, benar? Benar sekali. Terus kenapa jadi penyanyi sekarang? Jadi dulu dari kelas 2 sampai kelas 5 atau 6 SD itu justru Nuka sampai ikut sekolah sepak bola waktu di Solo, karena kan lahir dan besarnya di Solo. Dan waktu itu memang
cita-citanya jadi pemain sepak bola. Cuman karena diselingi sama musik, sering ikut lomba nyanyi dan lomba band, jadinya terbiasa dan akhirnya memutuskan, kayaknya musik kalau selami lebih dalam kayaknya seru juga gitu. Makanya sampai saat ini kita memutuskan untuk musik gitu. Jadi mimpi menjadi pemain bola sudah dipinggirkan ya? Sekarang lebih ke hobi sih Pak. Hobi. Iya, Mungkin bisa jadi pemain bola sambil menyanyi gitu, nggak bisa ya, susah ya? capek sih, agak ngos-ngosan. Iya Tersengal-sengal bener. ya nanti ya napasnya. By the way, Nuka ini kan berasal dari Solo. Yes. Biasanya orang Solo terkenal dengan kalem gitu ya. Seperti Nuka Ya. yang sangat kalem pemirsa. Tapi ini luar biasa sekali karena jarang orang kalem akhirnya bisa kemudian berakting stage edge di stage gitu kan. Nah, Nuka berarti bisa bahasa Jawa dong? Bisa, cuman paling seringnya itu bahasa ngoko. Bahasa ngoko. Karena biasanya di rumah itu Nuka pakai bahasa Indonesia sama keluarga, bahasa Jawa baru di sekolah sama teman-teman. Jadi kan sebaya nih, enak kita bahasa ngoko gitu. Bisa nggak nyapa pemirsa dengan bahasa Jawa ngoko ala Nuka? Ngoko ya. Sebenarnya kalau halo tuh, sugeng ini baca apa? Halo, sugeng enjing. Sugeng enjing. Nami, kayak itu bahasa Kromo bisa nami kulo Nuka, kulo saking Solo. Ya, gitu aja. Nuka Ya. saged mengajak gitu ya. Bahasanya jadi campur-campur Iya. juga ya. Nuka ini sebagai orang Jawa dulu katanya sempat bisa nyanyi mocopat. Iya, dulu waktu kelas 2 sampai kelas 3 SD itu SD. pertama sebelum tahu bisa nyanyi itu guru nyuruh mocopat. Sampai sekarang masih inget nggak lagu mocopat? Jujur enggak, karena dulu memang lagunya itu cenderung panjang dan kita selalu pas lomba itu selalu bawa buku. Tapi kalau misalnya satu dua lirik inget lah ya, kayak misalnya Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Dulu itu kalau nggak salah tembang Dandang Gulo. Dandang Gulo. Cuman liriknya tuh kayak ada semut-semutnya gitu. Semut merah. Pokoknya yang Nuka ingat ada semutnya gitu. Ada yang masih diinget nggak tembang mocopatnya? Mungkin sekarang yang masih kayak tahu Sekar Gambus sih, karena itu dulu pas SMP sempat dibuat ujian kan. Sekar Gambo Peng Catur. Ya. Coba dong nyanyiin dong. Aduh, aku coba ya. Kalau salah, sorry ya. It's okay. Sekar Gambo Peng Catur, Kang Cinatur, polah Kang Kalantur, tanpa tutur, katulo katali. Aku lupa liriknya. Kadaluarsa, katutur, kapatopan dadi awan. Gitu. Ya ampun, aku jadi nostalgia ya pembelajaran waktu di Jawa. Tapi emang di Jawa Tengah waktu itu, karena Galuh juga dari Jawa Tengah, emang ada pelajaran muatan lokal bahasa Jawa ya. Bener banget ya, itu dia. Belajar bahasa Jawa, aksara Jawa Aksara juga, Jawa, ya. gitu. Nah, sekarang Nuka sudah ada di Jakarta, which means kotanya lebih modern dan menjadi idol juga sekarang. Akhirnya Nuka lebih banyak disorot media, masyarakat juga. Nah, gimana perasaan Nuka? Jangan dijawab dulu karena kita akan ketahui jawabannya setelah jeda. Yang satu ini tetap di Gaistar. Bertutur kata, berperilakunya, karena kan sekarang zaman sudah banyak banyak hal yang bisa dipalsukan, banyak hal yang bisa dibuat sebenarnya viral. Halo, kembali lagi di Gaistar, masih bersama saya Galuh Pandu, ditemani dengan Nuka di sini. Halo. Hai, Nuka dulu datang dari Solo, kemudian ke Jakarta menjadi idol, kemudian pasti banyak Nuka menjadi sorotan ya masyarakat secara publik, secara massal gitu ya. Gimana, ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang? Pastinya sekarang lebih aware kepada hal-hal yang mungkin sederhana kayak misalkan berpakaian atau bertutur kata, berperilakunya, karena kan sekarang zaman sudah banyak banyak hal yang bisa dipalsukan, banyak hal yang bisa dibuat sebenarnya viral. Jadi bahkan berita hoax pun orang juga bisa kemakan, karena
karena mungkin sudah saking modernnya, terus juga banyak orang yang sudah bersosial media, jadi mungkin sekarang lebih jaga sikap. Bukannya dulu nakal, cuman sekarang kayak, kalau emang itu nggak perlu ya lebih baik jangan, Tapi gitu. Nuka nakal nggak sih kalau menurut kamu? Pas SD ya? Oh iya, Ya dulu apa kenakalan yang pernah kamu lakukan waktu SD? lebih ke bandel sih sebenarnya, karena kan dulu Bolos? bukan, jujur nggak pernah bolos selama sekolah, Oh, karena, kayak kalau bolos itu udah level tertinggi kenakalan? bandel, kenakalan. Cuman kalau aku Hmm. mungkin dulu SD banyak luka jatuh kan, Mm-mm. karena aku suka lari-lari, Berkelahi? terus kata mama nggak sampai berkelahi sih, kata mama di rumah, "Pasti lu kan nanti di sekolah diem aja kelas, istirahat di kelas, jangan lari-lari," gitu. Hmm. Oke, tapi pas sampai sekolah aku lari dan akhirnya jatuh, Oh, gitu. bandelnya lari, Ya, bukan iya. berkelahi, bukan membolos. Ya, Ya, tapi ya, ya, larinya ya, tuh sampai ya. sini berdarah, sini Hmm. lecet-lecet gitu. Jadi bandelnya kalau orang Solo tuh nggak yang sampai bolos, nggak bandel-bandel amat lah ya, suka lari-lari doang kata dia bandel gitu pemirsa. Ya, ya. Nuka, Mhm, dulu kan waktu kecil udah mulai suka nyanyi. yap, Nah, mulai mengenali diri bahwa menyukai genre musik tertentu itu mhm, kapan, dan sebenarnya genre musik favorit kamu apa sih sekarang? ya. Awalnya itu memang dikenalkan musik kan emang dari papa. Jadi waktu itu kita, Nuka bahkan belum tahu sebutan genre itu apa. Hmm. Dan waktu itu setahu Nuka hanya ada, slow rock karena dikasih lagunya langsung slow rock, terus ada jazz, waktu itu ada dangdut. Hmm. Nuka baru tahu 3 lagu itu genre dulu pas kecil. Oke. Nah, setelah akhirnya sering ikut lomba nyanyi, sering ikut lomba band, terus waktu itu sempat ikut ajang pencarian bakat, akhirnya sadar ternyata ada lebih banyak genre yang belum Nuka tahu. Dan untuk karakter suara Nuka yang waktu itu belum berubah, masih tinggi, bocil gitu ya, Mm-mm. itu kan pasti ya udah semua lagu dihajar karena tinggi kan. Ya. Tapi sekarang lebih lebih hati-hati karena, oh udah tahu range-nya tuh segini, rendah dan tingginya, warna suara seperti ini, jadi mungkin warna yang cocok itu adalah pop. Itu aku sadar SMP. Oh, by the way Mhm, Nuka suka dengerin lagu juga kan yap, pasti. Lagu terakhir yang kamu dengerin apa tuh? ada lagunya Sal Priadi sebenarnya, ini Lagunya Sal mungkin lagu Priadi. yang lagi didengerin banyak orang sekarang juga, Apa Gala Bunga Gala Matahari? Bunga Oh Matahari, ya. iya. Karena Jadi kamu suka lagu-lagu folk-folk gitu ya? ya karena, entah kenapa dari Sal Priadi kan penulisannya dia juga cerita kan. Jadi Mm-mm. itu sudah mewakili perasaan banyak, penikmat musisi juga, karena kan Mm. mungkin banyak orang yang sudah ditinggal pergi sama kerabatnya atau orang-orang Mm. tersayang gitu, pasti bakal relate sama lagu itu. Oke, apakah Nuka juga relate? Iya, Oke, boleh nyanyiin dong sedikit? ak mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah kau mampir hari ini, bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Yeay, tisu, tisu. Iya sih, lagi lagu-lagunya Sal ini emang menyayat-nyayat hati Yap, ya. bener banget. Luar biasa. Nuka, Mhm. dalam waktu dekat kamu ada project apa nih? Untuk waktu dekat ini sebenarnya akan ada original soundtrack dari sebuah, film. Cuman, mungkin aku belum bisa nge-spill filmnya apa, Oke. tapi emang dalam waktu dekat, mungkin di Agustus akhir ini akan rilis Mm-mm. soundtrack-nya, dan di September juga. Mm-mm. Dan sebenarnya aku juga lagi ada project showcase, Senandika, jadi aku sama Samuel Cipta dan Mark Natama kita buat grup vokal bertiga gitu, Mm-mm. dan itu rencananya showcase di September sih. Sebelum itu rilis, Mhm, ada satu lagu baru yang kamu sudah rilis. yap, Judulnya adalah Mengenal Lebih Mengenal Lebih Jauh. Jauh, Siapa bener yang ingin sekali. kamu kenal lebih jauh? Diri aku sendiri. Duh, diri sendiri, Iya, menyelami diri sendiri ya. benar, Oke, oke, mengenal lebih jauh kepada diri sendiri. diri Nah, sendiri. ada hal yang paling memorable nggak Mhm. dari kepenulisan lagu Mengenal Lebih Jauh ini? Pastinya pertama kali Nuka tulis lagu ini itu bagian chorus-nya. Jadi ada Mm-mm. lirik, "Lain kali aku harus lebih hati-hati, tak semua mudah dilewati, tak semua berakhir baik." Itu kayak curhat sih. Jadi aku curhat apa yang selama ini aku rasakan, terus karena aku juga di rumah tergolong sering untuk berbicara sendiri, Oh, baik bermonolog. monolog, baik dari di depan kaca maupun emang kayak ngomong sendiri gitu. Di satu sisi aku pikir, ya kayaknya aku, agak aneh ya orangnya. Cuman ternyata, itu cukup penting, karena at least kita bisa ada me time lah. Karena kan, kalau
Nuka udah sering ketemu orang banyak, udah sering dapat pesan kayak, kamu coba dong jadi kayak gini biar lebih bagus, kamu coba dong jadi lebih baik daripada ini." Tapi, problemnya utama adalah ternyata aku bahkan nggak tahu ini badan dan jiwa ini kayak gimana gitu. Jadi, lagu ini memang penting untuk aku pribadi dan aku harap bisa membantu orang-orang yang mungkin belum ketemu jati dirinya atau masih insecure gitu sih. Tapi itu benar sih, untuk berbicara dengan diri sendiri adalah bagaimana kita berkontemplasi, Yap, membuat keputusan kita jadi lebih bijak, yes, dan semakin mengenal diri yap, sendiri, value kita, dan value-nya. gimana kita menghargai diri kita sendiri Yes, gitu ya. benar Nah, sekali. Nuka sejak kapan sih merasa dan berpikir bahwa dengan mengenal diri sendiri, dengan bermonolog itu penting untuk kamu? Sejujurnya belum lama ini, karena memang, sebelum Nuka nulis lagu ini masih kayak Nuka anggap Nuka udah tahu ini, diri Nuka tuh seperti apa dan siapa gitu, dan akhirnya setelah akhirnya sudah selesai nulis baru sadar, "Oh, ternyata aku baru bisa nulis lagu mengenal lebih jauh ini setelah mengalami banyak hal di masa-masa sebelumnya," gitu. Baik di tahun 2023, 2022, setelah ajang, pas di ajang dan sebelum ajang gitu. Jadi memang ternyata lagu ini mungkin terdengar simpel dan sederhana, cuman ternyata, eee, untuk mencapai lagu ini pun banyak juga yang harus dilewati, kayak gitu. Oh, luar biasa. Setelah lagu ini dirilis, Mhm, apa rencana kamu ke depan dan juga mungkin mimpi yang ingin digapai ya. dalam waktu dekat? Pastinya ini mungkin mimpi yang diharapkan oleh banyak musisi juga, kita ingin untuk ada album. Jadi, Amin. insyaallah tahun depan sebenarnya aku sudah, berbicara dengan label, kita akan target album, jadi mungkin aku masih ada PR untuk nambah 3 sampai 4 lagu baru sih. Amin. Kita doakan semoga terwujud ya. Amin, Dan terima mungkin kasih Nuka banyak. bisa disampaikan Mhm, ke pemirsa di mana bisa mendengarkan lagu-lagu karya Nuka. oke. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin lagu terbaru Nuka, Mengenal Lebih Jauh, bisa didengarkan di semua digital streaming platform, dan kalau misalkan kalian mau melihat visual dan MV-nya bisa lihat di YouTube-nya Hit Record. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih banyak Nuka. Semoga mimpi-mimpi kamu tercapai. Amin, Rencana-rencana kamu ke depan juga dimudahkan jalannya. amin, Sukses amin. terus buat Terima Nuka. kasih banyak Kak Dan Galuh. pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Nuka dalam Gaistar, karena setiap tamu adalah bintang. Dan tentu saja jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode Gaistar selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.